Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fauzan Ansori, mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2019, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai pengintegrasian pendidikan multikultural ke dalam kurikulum, yang di dalamnya akan terdapat tahap-tahap pengintegrasian serta analisis tahapan manakah yang cocok untuk dilakukan di jenjang persekolahan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap pengintegrasian materi pendidikan multikultural ke dalam kurikulum. Pertama, pendekatan kontribusi. Tahap pertama ini adalah satu dari yang paling sering dan paling luas dipakai dalam fase pertama dari gerakan kebangkitan etnis. Juga sering digunakan jika sekolah mencoba mengintegrasikan materi etnis dan multikultural ke dalam kurikulum aliran utama. Ciri pendekatan kontribusi adalah dengan memasukkan pahlawan etnis dan benda-benda budaya yang khas ke dalam kurikulum, yang dipilih dengan menggunakan kriteria budaya aliran utama. Karakteristik penting dari pendekatan kontribusi adalah bahwa kurikulum aliran utama tetap tidak berubah dalam struktur dasar, tujuan, dan karakteristik. Kedua, pendekatan aditif. Tahap kedua pendekatan penting lainnya terhadap integrasi materi etnis terhadap kurikulum adalah penambahan materi, konsep, tema, dan perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan penambahan suatu buku, unit, atau bidang terhadap kurikulum tanpa mengubahnya secara substansial. Pendekatan aditif memungkinkan pengajar untuk memasukkan materi etnis ke dalam kurikulum tanpa restrukturisasi, suatu proses yang akan memakan waktu, usaha, latihan, dan pemikiran kembali dari maksud, sifat, dan tujuan kurikulum yang substansial. Yang ketiga, pendekatan transformasi. Dalam pendekatan transformasi, ada perubahan dalam tujuan, struktur, dan perspektif fundamental dari kurikulum. Pendekatan transformasi mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk melihat konsep dan isu lebih dari satu perspektif dan melihat peristiwa, isu, atau konsep yang sedang dipelajari dari sudut pandang kelompok etnis, budaya, dan ras partisipan yang paling aktif atau berpengaruh paling meyakinkan. Yang terakhir ada pendekatan aksi sosial. Pendekatan aksi sosial mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, namun menambahkan komponen yang mempersyaratkan siswa membuat keputusan dan melakukan aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit. Tujuan utama dari pengajaran dalam pendekatan aksi sosial ini adalah mendidik siswa melakukan untuk kritik sosial dan perubahan sosial, dan mengajari mereka keterampilan pembuatan keputusan. Apabila dilihat dari penjelasan-penjelasan tadi, muncul pertanyaan, tahapan manakah yang cocok untuk dilakukan di jenjang persekolahan? Jawabannya adalah pendekatan aksi sosial. Tahapan ini adalah tahapan terakhir dari pengintegrasian pendidikan multikultural kepada kurikulum dan dianggap cocok untuk dilakukan di jenjang persekolahan karena tujuan utama dari pengajaran dalam pendekatan ini adalah mendidik siswa melakukan untuk kritik sosial dan perubahan sosial dan mengajari mereka keterampilan pembuatan keputusan. Untuk memperkuat siswa dan membantu mereka memperoleh kemanjuran politis, sekolah seharusnya membantunya menjadi kritikus sosial yang reflektif dan partisipan yang terlatih dalam perubahan sosial. Kemudian, alasan lain mengapa pendekatan ini cocok untuk dilakukan di jenjang persekolahan adalah karena
Tujuan lainnya dari pendekatan aksi sosial adalah untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial, sehingga kelompok-kelompok ras dan etnis yang terabaikan dan menjadi korban ini dapat menjadi berpartisipan penuh dalam masyarakat dan negara akan lebih dekat dalam mencapai ide demokrasi. Kemudian, untuk berpartisipasi secara efektif dalam perubahan sosial yang demokratis, siswa harus diajar kritik sosial dan harus dibantu untuk memahami inkonsistensi antara ideal dan realitas sosial. Kegiatan yang harus dilakukan untuk mendekatkan jurang pemisah ini dan bagaimana siswa sebagai individu dan kelompok dapat mempengaruhi sistem politik dan sosial pada masyarakat. Dalam pendekatan ini, pengajar adalah agen perubahan sosial yang meningkatkan nilai-nilai demokratis dan kekuatan siswa. Aksi sosial yang menekankan kepada sikap dan perilaku akan lebih memberikan dampak yang lebih besar kepada penerimaan multikultural yang biasanya terdapat di berbagai jenjang sosial. Sehingga toleransi yang ditimbulkan akan lebih cepat dan bisa membuat keadaan sosial di sekolah menjadi baik. Karena puncak tertinggi dari penerapan ilmu pengetahuan adalah munculnya sikap yang merupakan hasil dari implementasi ilmu pengetahuan. Itulah sedikit penjelasan mengenai pengintegrasian pendidikan multikultural ke dalam kurikulum. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.